pintunya masih terbuka lebar. Guys. Oke guys, kali ini kita akan grebek salah satu peternak di Sidoarjo, yaitu peternak lovebird. Nah, tetap ikuti terus penikmat kicau channel. Jangan lupa aktifin notifikasi atau tombol loncengnya, subscribe, like, comment, and share video kita, biar kita jauh lebih baik dalam membuat video-video selanjutnya. Dan untuk kalian semua bakalan kita buatkan video. Oke guys, tetap di penikmat kicau channel. Yuk kita grebek, mumpung lawang pintunya masih terbuka lebar. Guys, masih buka. Guys, ini rumah salah satu peternak burung konslet. Halo bos. Halo. Ada orangnya guys ini. Halo. Ternyata lagi. Ini lagi. Nah, Beli makan lu. nih guys. Ini adalah Om Agus Yakuza. Nah, dia juga YouTuber guys. Dia juga punya konten atau channel dengan nama HGK. Iya bos? Yup. HGK. Sekali. Nah, HGK. ini guys, ternakan dari Om Yakuza atau Om Agus. Aduh, jadi mana? Kita grebek ini langsung di sini nih. Ini pusatnya konslet di sini juga ini guys. Bulan lagi musim netas, alhamdulillah. Netas guys. Nanti anakannya bisa japri langsung ke Om Agus Dewata guys. Boleh. Yuk, kita lihat apa Pak. Kita bisa, silakan. Ini apa ini? Nama burungnya ini bos? Kalau yang Ini Lovina. oh, Yang jantannya meninggal itu tadi pasangan. oh pasangan baru ini ya? Ya, untuk pengacoran dulu biar bunyi dulu. Oh gitu. Nah kalau yang ini apa ini? Yang lagi dibersihin ini tadi? Ini indukan yang sudah jadi. Ini diternak sambil dikacaukan juga bisa. Oh gitu. Nah jadi di sini guys, di Om Agus ini diternak juga dapat digacorkan atau dikonsletkan. Betul gitu? Penggacoran. Oh, penggacoran. Nah, ini, guys, ini ada anakannya guys. Udah kelihatan. Oke. Nih, bisa dulu. Semua ada anakannya ini, Mas. Oh, ada Masih anakan ya. semua ya. Masih diambil anakannya dulu. Kalau kita mau membunyikan lagi, kita single lagi. Kurang lebih 1 sampai 2 bulan kita single, kita bisa dan betina. Insya Allah bunyi lagi. Juga ada anakannya. Oke. Ini lagi proses pengeram. Pengeraman ini. Sambil menunggu telur. Setelah ambil anakannya kita bisa single lagi juga bisa. Ini masih nelur ini ya. Iya tuh, udah ada yang netas. Oh, ada yang netas juga ini. Ini 3 ekor. 3 ekor. Pojok. Oke. Ini jadi ceritanya tadi gerbek ya ini. Iya, Aduh. makanya orangnya masih sibuk tadi guys. Jadi nggak tahu kalau kita langsung datang ke sini. Nah, karena
sebelumnya saya itu mau main ke sini itu susah guys, karena dia tuh ya sama-sama YouTuber guys, jadi sama-sama itu kalau nggak kita gerbek kayak gini kita nggak bakalan dapetin bareng HGK channel. Oke Om, tadi di depan kok ada satu kandang ya? Oh itu masih sistem saya proses penggacoran dulu. Oh gitu, masih sistem. Belum gitulah. Oh, kalau kita lihat ke sana gimana? Boleh, Oke guys, silakan. ayo guys. Satu pasang itu satu saudara itu. Satu saudara, Iya. satu tetasan atau Satu tetasan beda 10 hari. oh beda 10 hari, satu Iya. tetasan beda 10 hari. Oke guys, kita sudah di kediaman Om Agus Dewata Jagiza. Nah, di sini kita akan bikin 2 part atau 2 topik. Karena apa? Karena Om Agus ini sibuknya minta ampun. Ya ngerawat burung-burungnya, kemudian juga buat channel YouTube-nya. Nah, mumpung kita lagi di sini, kita bakalan 2 topik. Nah, terus simak 2 topik tersebut di Penikmat Kicau channel. Oke, topik yang pertama kita akan membahas tentang beternak lovebird dengan menggacorkannya. Jadi burung ternakan ini bisa langsung untuk digacorkan dan dijadikan bahan konslet. Nah, pertama kita sapa dulu Om Agus. Om Agus, sapa teman-teman Kicau Mania. Oke, selamat datang di kediaman rumah Bubuk Reok kecil ini di SF Dewata Jagiza LPF. Ada juga channelnya di HGK Hobi Ngepek, sambil sedikit-sedikit berbagi tips dan triknya tentang lovebird bahan-bahan untuk digacorkan. Oke. Itu aja. Nah, ini Om, ini tadi kan kita akan bahas beternak sambil digacorkannya. Caranya gimana sih Om supaya burung teman-teman ini diternak juga oke, kemudian digacorkan juga oke, dan bisa dibuat sebagai gacuannya. Nah, itu gimana? Pertama-tama kita awal mula itu si jantan atau betina kita single dulu. Oh, di single dulu. Iya, kita single dulu. Ketika dia sudah birahi dan penggacor ataupun yang belum dobelan, itu kita jangan diternak dulu. Kita gacorkan seketika itu sampai benar-benar gacor. Ketika sudah kita pasangkan, itu pun nggak langsung kita lepas begitu saja. Setelah berjodoh, kawin, bertelur, itu seringkali untuk 1 minggu atau 2 minggu jantan kita cabut, kita jemur, kita mandikan, ataupun mandi sendiri, mandi cepuh. Oh gitu. 1 minggu sekali. Itu awalnya itu burung single dari pertama itu, ya. Iya. Kalau misalkan burungnya yang sudah katakanlah sudah diternak gitu gimana? Kan kalau tadi Om Agus kan bilang dari single dulu sebelum diternak kan. Nah, kalau kondisinya yang saya tanyakan ini sudah diternak gimana? Kalau sudah diternak, kita ada 2 pilihan. Yang untuk pertama kali kita tujuannya kalau sama beternak, kita waktu menetas ataupun mengerami kita harus sering mencabut si jantan. Setidak-tidaknya 1 minggu 1 kali. Kalau intinya kalau fokus buat penggacoran, ketika telur yang keempat keluar, kita ambil, kita babuan ke indukan yang lain. Kita pindah. Iya. Oh, seperti Kita itu. pindahkan telur. Dipindah berarti. Iya. Jadi itulah. biar Gunakan. jantannya tetap bisa dipisah, digacorkan gitu. Iya, bisa. Oh, gitu guys caranya dari Mas Agus. Nah, kalau untuk setelah digacorkan itu apa ditelurkan lagi ketika sudah mulai kelihatan? Kalau udah kelihatan, ya itu tadi kembali ke tujuan kita, Mas. Kalau kita ternak ya kita biarin dulu sambil kita cabut-cabut untul. Nah, kalau tujuannya memang digacorkan, kita lepas saja telurnya, itu kita babuin terus.
kita buat gacor. Oh gitu. Kita keluarkan, kita embun. Setelah embun kita masukkan, nanti kalau ada sinar matahari kita keluarkan jantannya saja. Oh hanya jantan. Iya. Untuk betinanya tetap betinanya di sangkar kotak, itu nggak boleh kelihatan. nggak boleh kelihatan. Oh gitu guys. Jadi hanya Bisa. jantannya aja yang dikeluarkan. Nah kalau melihat burung ternakan yang bisa digacorkan itu ciri-cirinya seperti apa Mas Agus? Birahi ketika waktu disinggel dulu sudah ada birahi. Birahinya itu awet Mas. Oh birahinya. Birahinya awet. Ketika dia diternak pun dia bisa bunyi ketika di sangkar kotak. Dalam sangkar kotaknya itu bunyi. Birahi sambil lanjut ke bunyi. Itu seperti apa? Kalau untuk birahi ke bunyi itu biasanya ada tingkah laku gimana sih? Ada ya, kadang ketika betina di dalam itu jantannya itu sering garuk-garuk birahi terus bunyi Mas. Sambung ke bunyi ngekek. Oh gitu guys. Itu awal mulanya sebetulnya di awal waktu kita single itu sudah ada birahinya itu. Birahi ke bunyi, tapi belum semaksimal ketika diternak. Ketika diternak dia birahinya semakin tinggi. Itu ketika betina mengerami telurnya. Oh ketika betina mengerami birahinya semakin naik karena apa betinanya dalam glodok itu tadi. Betul sekali. Oh. Nah, itu kuncinya tinggal kita sendiri. Kita itu ambil telurnya atau ditetaskan dulu. Gitu. Oh ada dua opsi. Ada opsi, ada dua kemungkinan. Kita gitu. bebaslah memilih untuk dibuat gacor dulu atau diternak dulu. Kalau Om Agus berarti pakai yang opsi mana ini biasanya? Biasanya saya pakai dua-duanya. Dicoba berarti setiap burung berbeda-beda karakter. Gitu. Ada yang telurnya ada yang nggak mau ngerami, ada yang sering ngerami tapi dia masih bunyi. Itu saya biarkan dulu. Saya biarkan sampai menetas dulu. Dibiarkan sampai menetas. Nah, gini Om, butuh berapa lama sih buat apa teknik seperti itu? Kayak yang tadi cabut untul itu kira-kira berapa lama? Kalau sistem seperti itu nggak bisa ditarget Mas ya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Okay. Soalnya kembali ke karakter burungnya masing-masing. Karena setiap burung mempunyai karakter yang berbeda. Ketika kita cabut untul itu waktunya nggak bisa ditentukan. Kadang sampai 3 bulan, 5 bulan itu baru kelihatan birahi bunyi. Bahkan pun ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama juga ada. Oh, kembali ke burungnya. Kembali lagi ke karakter burungnya masing-masing. Oh, itu. Nah, kalau ketika burung ini sudah di dalam apa sangkar kotak itu untuk makanannya itu gimana, Om Agus? Kebetulan saya pakai pakan itu meracik sendiri jadi ada berbagai macam lah, tapi biji-bijian itu tapi ketika saya sudah mencoba itu kebanyakan semuanya sama, pakan itu pakan kenceng lah istilahnya, orang-orang bilang kan pakan kenceng. Oh ya, kalau untuk apa ekstra foodingnya seperti kangkung, jagung itu gimana? Kan kalau untuk ternak kan biasanya tetap dikasih kan kalau gitu. Iya. Nah, kalau untuk penggacoran sendiri apakah perlu seperti itu? Kita kembali ke burung. Karena ketika birahi bunyi, meskipun ada kangkung sama jagung waktu melolok anakannya, itu bisa terjadi karena burung itu sudah punya bakat. Jadi yang sudah gacor sebelum dijodohkan itu dia mempunyai karakter itu sudah dari awalnya. Jadi ketika kita ternak pun begitu kita kasih kangkung sama jagung waktu melolo itu tetap birahi bunyi. Oh, jadi nggak masalah ya kalau kita kasih seperti itu. Oh ya Om. Kalau posisi di kandang kotak itu berarti kan tadi telur berarti tetap pakai sarang gitu ya? Iya, ada sarang. Kalau sistem ternak itu saya pakai sarang selalu pakai sarang. Kalau yang seperti ini saya nggak pakai sarang karena apa? Ini masih muda, belum waktunya saya ternak, jadi untuk awalnya saya bunyikan dulu sampai benar-benar bocor di sangkar kotak.
Oh, seperti itu. Iya. Nah, itu adalah cara dari Om Agus buat mencetak apa lovebird peternak atau lovebird ternakan lah katakanlah menjadi lovebird gacor. Oke. Kita akan sambung di part yang kedua. Terus simak di channel Penikmat Kicau Channel dan channel SF Dewata Yakuza LP. Oke, atau HGK. Hobi ngeke. Oke. Tetap di channel kami.